Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Peggy sebagai dosen pengajar mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Fatih Fatimah Sa'dia dengan NIM C2H0230041. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu menjelaskan dan menghitung algoritma machine learning regresi polinomial. Baik, langsung saja. Kita mulai dari penjelasan umum algoritma. Regresi polinomial adalah algoritma supervised learning. Algoritma ini masuk ke kategori regresi. Bedanya dengan klasifikasi adalah jika klasifikasi memprediksi label atau kategori seperti ya atau tidak. Terus, regresi bertujuan memprediksi nilai kontinu atau angka. Dalam tugas ini, kita akan memprediksi MPG atau konsumsi bensin, yang mana itu adalah angka. Selanjutnya, regresi polinomial ini digunakan saat menemukan pola data yang non-linear atau melengkung. Jika dipaksakan pakai garis lurus atau regresi linear, maka model akan mengalami underfitting atau tidak pas. Studi kasus yang saya ambil adalah dari dataset AutoMPC, di mana saya mengambil 50 data untuk mencari hubungan antara horsepower mobil sebagai X dan MPG atau konsumsi bensinnya sebagai Y. Selanjutnya konsep matematis. Secara matematis untuk membuat kurva ini kita melakukan rekayasa fitur yang akan menggunakan order 2, yang artinya membuat fitur baru X kuadrat dari X yang sudah ada. Tujuan akhir adalah menemukan 3 koefisiensi, yaitu A0, A1, dan A2. Untuk persamaan Y sama dengan A0 plus A1X plus 2 A2 X kuadrat. Nah, selanjutnya kita langsung saja pindah ke Excel untuk hitungannya. Nah, sekarang kita sudah di Excel. Sesuai instruksi untuk menunjukkan perhitungan matematis, saya menyiapkan sheet hitungan manual. Nah, di sini saya memiliki 50 data. Nah, terus di kolom A adalah horsepower sebagai X dan kolom B MPG sebagai Y. Untuk mencari ini A0, A1, dan A2 secara manual, kita harus menggunakan rumus formulasi atau normal equations. Jadi kita butuh bahan-bahan perhitungannya. Nah, di sini saya membuat kolom X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X kali Y, dan X kuadrat kali Y. Kenapa kita butuh sampai X pangkat 4? Karena X pangkat 3 dan X pangkat 4 adalah bahan yang ada di dalam rumus formulasi aljabar untuk menemukan koefisiensi di A2 ini nanti. Nah, setelah semua kolom ini tadi terisi, kita hitung total sigma dari setiap kolom ini di bagian samping ini. Nah, semua total sigma ini adalah bahan untuk rumus formulasi. Rumus formulasi itu intinya adalah 3 persamaan aljabar yang rumit. Untuk menyelesaikannya di Excel, kita menggunakan aljabar matriks. Nah, di sini saya mempunyai matriks A. Anggap ini sebagai matriks soal itu. Nah, matriks ini berisi semua bahan total sigma dari X, yaitu N, sigma X kuadrat, sigma X pangkat 3, dan sigma pangkat 4. Nah, di sini saya juga punya matriks C. Nah, di matriks C ini anggap sebagai matriks jawaban.
Matris ini berisi semua bahan total sigma dari sisi Y, yaitu sigma. Sigma Y, terus sigma X kali Y, dan sigma X kuadrat kali Y. Nah, tujuan kita adalah untuk mencari A0, A1, dan A2 yang menggabungkan soal di matris A ini tadi, perumpamaan tadi, dan matriks dan jawaban di matriks C ini tadi. Nah, dalam aljabar matris untuk menemukan jawabannya, kita tidak bisa membagi C dengan A ini. Kita harus menggunakan rumus inverse dari matriks A dikali matriks C. Itulah tepatnya mengapa rumus Excel-nya adalah M mod inverse dari matriks A, matriks C. Dan hasilnya adalah A0 insert itu 38,36, terus A1 koefisien X itu 0, minus 0,22, dan A2 koefisien X kuadrat yaitu 0,000046. Nah, sekarang kita buktikan perhitungan manual ini dengan cara otomatis. Nah, di sini saya buka. Nah, sekarang kita buktikan apakah hitungan manual tadi benar. Kita akan melakukan pembuktian ganda di sheet toolbox ini dengan perhitungan otomatis. Nah, di sheet ini tuh saya menggunakan data analisis toolbox yang untuk menghitung hal yang sama, dan ini adalah cara modern menghitung di Excel. Nah, dan ini kita lihat hasilnya di tabel koefisien, angkanya cocok persis di hasil yang ini tadi. Ini sama persis. Nah, itu tuh bisa menjadikan bukti yang pertama. Terus, ini ada R-square. Nah, di kelebihan cara otomatis ini tuh kita juga langsung dapat nilai R-square-nya yaitu 0,7147. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih detailnya. Dan ini adalah bukti kedua. Saya mempunyai scatter plot dari data ini. Nah, lihat persamaan dan R kuadrat yang muncul di grafik ini juga sama persis dengan Sumari output ini tadi. Nah, grafik ini juga sama persis di perhitungan kita yang manual. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan saya tadi sudah terbukti cocok. Nah, terus apa kesimpulan dari semua ini? Apa artinya dari semua ini? Nah, kita lihat nilai R-square lagi, yaitu 0,7147 atau 71,4%. Ini adalah nilai raport di model kita. Artinya, model kurva horsepower yang kita buat ini berhasil menjelaskan 71,4% dari naik turunnya konsumsi bensin atau MPG. Ini membuktikan model kita adalah model yang cukup kuat dan pas dengan data. Kesimpulan keduanya, yang paling penting, kita sekarang punya model prediktif, yaitu persamaan Y sama dengan 38,36 minus 0,22 X atau horsepower plus 0,00046 X kuadrat. Nah, ini tuh bisa menjadi otak mesin learning yang sudah kita latih tadi. Terus, apa sih gunanya? Artinya, jika di masa depan kita punya data mobil baru dengan horsepower X misalnya 100, kita bisa masukkan ke rumus ini memprediksi berapa biaya konsumsi bayinya, berapa biaya konsumsi bensinnya sebagai Y. Terus inilah inti dari studi kasus regresi.
Jadi, secara keseluruhan kita telah membuktikan secara matematis dengan rumus formulasi dan secara statistik dengan contoh tadi bahwa ada hubungan non-linear melengkung yang kuat antara tenaga kuda sebuah mobil dan konsumsi bensinnya. Hmm, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya.